Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Kepala Koordinator Kecamatan Dinas Pendidikan Tambak Romo, Bapak Kaswi ya. Dalam hal ini saya sebelumnya minta maaf sebesar-besarnya dan tentunya saya minta maaf, sekali lagi minta maaf yang sedalam-dalamnya. Saya juga mengucapkan terima kasih, sangat terima kasih ya, atas toleransinya dan pemahamannya yang mendalam terhadap keadaan saya yang memang tidak mampu untuk melakukan sesuatu sebagaimana yang diharapkan oleh Saudara Jaryo ya. Jadi dalam hal Saudara Jaryo memberikan statement di media sosial, yaitu terutama di Facebook dan TikTok, yang menyampaikan secara sumir dalam sebuah literasi, mengatakan saya ODGJ, mengatakan saya penderita stres, depresi dan sebagainya. Tentu hal itu saya sampaikan terima kasih sekali karena atas kepeduliannya memberitahukan kepada seluruh masyarakat netizen bahwa saya adalah seorang yang menderita sakit. Itu adalah suatu bantuan yang luar biasa dalam hal pemberitahuan kepada rekan sejawat maupun kepada teman-teman di Dinas Pendidikan Kabupaten Pati yang sangat kami hormati ya. Tapi jauh lebih dari itu, sebagai manusia biasa yang memang pantas untuk dihina ya, yang memang keadaannya saya sangat miskin seperti ini dan mungkin dalam keadaan ODGJ sebagaimana keterangan Saudara Jaryo di mana-mana disampaikan kepada banyak orang. Hal itu tentunya sangat memberikan kehormatan yang sangat besar kepada saya. Itu adalah suatu kehormatan yang sangat besar kepada saya, tidak saya artikan sebagai penghinaan, karena orang yang disampaikan keadaannya sebenarnya seperti itu ya memang seperti itulah. Tentu kita tidak bisa untuk menampik dan membela diri dari sebuah statement, karena sesuatu yang sudah keluar itu tidak mungkin dimasukkan lagi gitu. Ya, juga itu yang pertama. Yang kedua adalah saya hanya mengetuk kesadaran dari Dinas Pendidikan Kecamatan Tambak Romo yang terkesan mengaminkan dan tidak memberikan nasihat atau memberikan masukan atau saran tentang apa yang selama ini disampaikan di media sosial, yang menyerang terus menerus dengan cara mendegradasi, mendowngrade atau melakukan face threatening area dan melakukan bullying, istilahnya bullying, tapi doxing atau kata-kata yang sangat merendahkan. Itu sepertinya semestinya ya bisa dikurangi, bisa di frekuensinya, di tensinya diturunkan sedikit. Karena apa, bagaimanapun sebagai manusia biasa kita mungkin banyak kelebihan dan kekurangannya. Setiap orang memiliki kekurangan dan kelemahan masing-masing, dan saya telah memutuskan untuk mengintrospeksi diri saya dan menerima keadaan saya, dan saya bersyukur saya dikasih kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi dukungan moral dari teman-teman dan keluarga. Kalau memang apa yang selama ini apa yang saya sampaikan itu mengecewakan dan istilahnya itu merugikan dari Dinas Pendidikan, saya sungguh sangat terkesan ya. Saya sangat prihatin. Karena apa? Karena memang cuaca itu memang ya kadang-kadang panas, kadang-kadang dingin. Tapi setidaknya Bapak Kepala Dinas ya saat ini, Bapak Kaswi, dapat dengan legowo ya, dapat dengan segala kerendahan hati menerima keadaan dan keberadaan saya
ya, karena memang dulu latar belakangnya Pak Kasui juga kepala sekolah dari ibunya anak-anak atau istri saya. Sedangkan keadaan rumah tangga saya ya seperti itu dan sudah menjadi bubur, ya, ibarat nasi sudah menjadi bubur, tentunya tidak akan menjadi beras lagi dan tidak bisa ditanak lagi. Jadi tentunya saya yang bisa saya sampaikan ya yang terjadi ini ya. Yang terjadi seperti ini tentunya Bapak Ibu semuanya memaklumi, terutama dari sivitas kepala sekolah di seluruh Dinas Pendidikan Tambak Romo, juga Bapak Kepala Koordinator Tambak Romo untuk dapat memaklumi, memahami kondisi psikologis saya yang dikatakan seperti itu ya, dikatakan stres, depresi dan sebagainya. Tapi itu perlu saya jelaskan ya, saya jelaskan bahwa kondisi itu terjadi sekira tahun 2013 sampai 2014. Memang benar apa yang dikatakan oleh Bapak Jaryo ya, bahwa saya mengalami hal seperti itu pada tahun itu ya. Begitu terjadi saya berpikir keras 2 tahun setelah istri saya minggat dan memiliki perilaku yang seperti itu. Saya prihatin, saya pikir dalam 3 tahun memang saya menderita sakit yang tidak bisa dilihat oleh mata atau sakit kasat mata. Tapi saya berusaha untuk menyerahkan diri kepada Allah dan berusaha untuk berobat tahun 2014 Bapak. Jadi alhamdulillah tahun 2015 saya mulai siuman atau mulai mengingat kembali apa yang kami lupakan. Jadi 5 tahun memang saya berperang dalam batin 2010 sampai 2015 itu Bapak. Jadi ada saatnya orang itu juga bangkit. Jadi dalam kebangkitan seperti ini yang sudah mulai tahun 2016 di mana diceraikan, tentu saya tidak mau menanggapi karena itu ada pemikiran tersendiri yang dimiliki oleh ibu-ibu ataupun yang lainnya, baik itu keputusannya sendiri atau otonomi dependensi sendiri atau dalam pengaruh jabatan atau orang lain. Tapi tentu setiap orang memiliki style tersendiri-sendiri di dalam menyampaikan perkara dan statement. Saya hanya menyampaikan sesuai dengan budi pekerti Bapak dan pengetahuan Bapak kepada Ibu Indah maupun kepada saya, karena kan ibarat keluarga kita sudah bergaul sejak ya Wiyata Bakti di Winong. Saya waktu itu Wiyata Bakti di SMP, tentunya semua orang memahami watak dan karakter, style dan istilahnya itu prototype atau sistematika berpikir orang itu kan berbeda dan punya latar belakang berbeda dan bacaan yang berbeda tentunya di dalam memperlakukan dan menanggapi isu yang berkembang di media sosial juga berbeda, karena itu teknologi AI itu membuat kesimpulan tersendiri tentang kejadian demi kejadian. Kita juga tidak sepenuhnya membuat karangan itu sendiri, tetapi teman-teman wartawan sudah memframing saya seperti itu. Itu kena framing itu ya seperti orang kena telek tembelek itu lencong di wajah sendiri. Makanya ya jangankan dilihat orang, bau sendiri saja itu tidak kuat, bau keringat sendiri atau bau telek lencong tadi juga tidak enak gitu Pak. Jadi kalau saya kiranya ada tikus mati di rumah kita atau di kamar kita, itu ya lebihnya kita introspeksi, kita cari sampai di mana sumber bau itu gitu. Jadi saya tak mengoreksi dan membersihkan rumah saya, tapi paling tidak ya bapak-bapak itu juga membersihkan rumahnya sendiri-sendiri, juga membersihkan kantor biar kantor itu dilihat juga bersih kalau ada tamu gitu. Jadi ini kita sama-sama bersih-bersih, kita sama-sama memperbaiki etikat baik, memperbaiki hubungan agar semua menjadi clear, tidak seperti kekanak-kanakan, karena sudah dewasa. Kasus ini sudah berjalan 15 tahun, kita nanti jangan sampai dipermalukan oleh anak cucu. Itu yang dapat kami sampaikan kepada Bapak. Saya mohon maaf sekali lagi Pak, saya mohon maaf sudah bikin gaduh dan kicau di media sosial, di Facebook. Saya kira itu kekhilafan saya ya. Saya minta maaf sebesar-besarnya kepada Bapak
Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pati, Bapak Kepala Dinas, itu sebagai relaksasi atau sebagai koco atau introspeksi kalau memang ada beberapa dari PNS yang melakukan seperti itu, toh tidak semuanya. Jadi tidak semua begitu, tidak semua ya, tidak semuanya. Ada memang beberapa gelintir atau beberapa orang yang mungkin memiliki karakter atau watak seperti itu. Tentunya sebagai seorang pejabat seharusnya bisa menata diri dan introspeksi atau ngilo ya, meraba jidoknya sendiri ya. Kalau saya juga saya ini adalah sebuah pengakuan saya bahwa kalau saya dikatakan sebagai orang seperti itu saya terima, karena kenyataannya dulu Pak pernah mengalami keadaan seperti itu. Itu yang dapat kami sampaikan. Besar kecilnya harapan kami hanya berada di tangan Bapak. Barangkali nanti ada sesuatu lebih baik kita diskusikan dan bagaimana penyelesaiannya yang terbaik. Terima kasih, selamat siang Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.